Oke, pada bagian pertama ini kita akan membahas tentang bilangan bulat, di mana ini adalah materi awal ketika kalian duduk di bangku SMP. Baik, kita lihat. Di sini ada skema bilangan. Ini kalian lihat. Yang nanti kita lihat ada beberapa macam bilangan, dari bilangan kompleks. Dia itu dibagi menjadi bilangan real dan imajiner. Dari bilangan real ini dia dibagi lagi menjadi rasional dan irasional. Kemudian dari bilangan rasional ini dibagi menjadi bilangan bulat dan bilangan pecahan. Pada bagian bilangan bulat ini yang akan nanti kita bahas. Ya. Bilangan bulat itu terdiri atas bilangan caca dan bilangan bulat negatif. Di mana bilangan caca itu kan kalau di bangku SD itu dia itu dimulai dari 0 dan kemudian dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Di mana 1, 2, 3 dan seterusnya itu adalah bilangan asli. Bilangan asli itu dia terdiri awalnya dari bilangan dari 1. Kemudian bilangan asli juga adalah dari bilangan prima dan bilangan komposit. Ini gambaran tentang bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Kita baca, ada sebuah cerita di sini, sebuah wacana. Selama bulan Januari, suhu tertinggi di kota Berlin, Jerman 2 derajat Celcius di atas titik beku, di mana titik bekunya itu adalah 0 derajat Celcius, dan suhu terendah 3 derajat Celcius di bawah titik beku. Jadi titik bekunya di sini yaitu 0 derajat Celcius. Bilangan apakah yang digunakan untuk kondisi cuaca seperti atas? Cukupkah bilangan asli atau bilangan caca untuk menyatakan kondisi suhu tersebut? Perhatikan uraian berikut. Untuk suhu 2 derajat di atas titik beku, yaitu di atas 0 derajat Celcius, biasanya ditulis tambah 2 derajat Celcius atau positif 2 derajat Celcius, atau biasa ditulis 2 derajat Celcius, karena untuk bilangan yang positif atau tanda tambah ini, misalkan ini depan ini, biasanya itu tidak ditulis. Sedangkan kita lanjut, untuk suhu 3 derajat Celcius di bawah titik beku, di mana titik bekunya itu 0 derajat Celcius, biasanya ditulis kurang 3 derajat Celcius. Perhatikan, bilangan tambah 2 dan kurang 3 adalah contoh bilangan bulat dan berturut-turut disebut bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Jadi tambah 2 ini dibaca positif 2. Nanti kita membacanya dengan positif 2. Dan kurang 3 ini biasanya dibaca negatif 3. Nanti kita bacanya gitu. Atau bisa juga nanti dibaca plus 2. Plus 2 atau positif 2, dan min 3 atau negatif 3, itu sama saja. Kemudian kita balik pada pertanyaannya, cukupkan bilangan asli atau bilangan caca untuk menyatakan kondisi tersebut? Di sini apakah cukup saja bilangan asli? Tidak, karena di sini ada negatif 3, sementara negatif 3 bukan bilangan asli. Bilangan asli kan dimulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya, dan itu positif, harus positif. Atau bilangan caca untuk menyatakan kondisi tersebut? Tidak juga, karena di sini ada lagi-lagi ada negatif 3. Jadi jawabannya itu, maka kondisi ini dapat kita buat di dalam sebuah bilangan yang kemudian disebut sebagai bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Kita lanjut. Bilangan bulat itu dia terdiri dari bilangan bulat positif 0 dan bilangan bulat negatif. Itu yang pertama. Yang sisanya dibaca sambil nanti kakak jelaskan di depan. Bilangan bulat dapat juga digambarkan pada garis bilangan. Kita lihat, perhatikan gambar garis bilangan pada gambar berikut. Ini
misalkan bilangan tadi kan di depan tadi kan dikatakan bilangan bulat terdiri dari bilangan positif, 0, dan bilangan bulat negatif. Lihat, perhatikan bilangan 0 ini dia netral, dia itu di tengah, dia itu bukan positif dan bukan pula negatif, tapi dia itu netral. Untuk bagian kanan, untuk garis bilangan, dia ketika dia ke kanan maka bilangan bulatnya itu bernilai positif. Yaitu dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya bilangan bulatnya bernilai positif dan dia itu merupakan bilangan asli. Iya. Semakin bilangan bulat itu dia semakin ke kanan, maka dia akan semakin besar. Dan untuk yang ke kiri, ketika bilangan bulat itu dia ke kiri, maka dia itu bernilai negatif. Dia itu lawan dari bilangan asli. Semakin bilangan bulat itu ke kiri dalam garis bilangan, maka dia itu semakin kecil. Kakak ulang, semakin dia ke kanan maka bilangan bulat semakin besar, dan semakin dia ke kiri maka bilangan bulat itu semakin kecil. Ini contoh, tuliskan himpunan bilangan bulat di antara -8, -8 dan 4. Di sini di antara -8, -8 dan 4 itu kan -8 berarti dia ke kiri karena dia itu kan bilangan bulat negatif. Ini bilangan bulat negatif itu tempatnya di kiri 0. Sementara bilangan bulat positif itu tempatnya di kanannya 0. Oke. Jadi kita mulai dari -8 dan 4. Berarti -8 ada di kiri dan 4 ada di kanan. Oke. Sekarang karena perintahnya itu di antara, maka ya kita tuliskan yang ada di antara -8 dan 4. Berarti mulai dari -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2 dan 3. Di sini batas sampai di sini karena di antara positif 4 dan negatif 3. Positif 4 dan negatif 8. Iya. Sekarang membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Tanda ini, perhatikan tanda ini dibaca kurang dari atau lebih kecil dari. Sementara tanda yang ini, lihat pada slide ini, dibaca lebih dari atau lebih besar dari. Misalkan pada sebuah garis bilangan yang tadi, jika A berada di bagian kanan garis bilangan dan B di bagian kiri garis bilangan, maka A lebih dari B atau A lebih besar dari B. Ini kanan, kalau dia ke kanan dia itu lebih besar, dan kalau dia ke kiri dia itu lebih kecil. Jika A terletak di sebelah kiri B, maka A kurang dari B atau A lebih kecil dari B. Contoh, misalkan 7 berada di sebelah kanan 5, maka ditulis 7 lebih dari 5 atau 7 lebih besar dari 5 dengan tandanya ini. Negatif 5 berada di sebelah kiri negatif 3, maka negatif 5 lebih kecil dari negatif 3, tandanya ini, yaitu lebih kecil atau kurang dari. Jadi negatif 5 kurang dari negatif 3 atau negatif 5 lebih kecil dari negatif 3. Kakak ulang. 7 berada di sebelah kanan 5, maka 7 lebih besar dari 5, dan negatif 5 berada di sebelah kiri negatif 3, maka negatif 5 lebih kecil dari 3. Iya. Demikian penjelasan kali ini, nanti kita akan lanjutkan. Jika ada yang belum paham, silakan boleh ditanya di kolom komentar ya. Salam matematika.